Salam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Di kesempatan ini saya akan menyampaikan beberapa hal penting yang terkait dengan keselamatan orang Kristen. Dan tentunya kita telah mendengar kabar bagaimana ada seorang artis yang menyatakan bahwa di dalam Yesus Kristus itu tidak ada keselamatan. Dan kalaupun orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus itu dinyatakan itu selamat, itu hanyalah nonsens, yang artinya bahwa tidak tahu benarnya seperti apa mengenai iman Kristen. Tentunya hal ini sangat penting untuk diperhatikan, apalagi ketika artis yang menyampaikan itu biasanya banyak sekali orang-orang yang merespon dan kemudian asal percaya begitu saja tanpa memperhatikan dengan baik apa yang menjadi iman daripada kekristenan itu sendiri. Nah, secara singkatnya kita akan melihat di dalam Roma pasal 10 ayat 9, sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Jadi jelas ini bicara tentang kepastian keselamatan di dalam Yesus Kristus yang ditegaskan oleh Rasul Paulus dan secara khusus kepada orang-orang Kristen atau orang-orang percaya pada saat itu yang ada di Roma. Yang tentunya bukan berarti bahwa Rasul Paulus hanya menyarankan mereka untuk percaya tanpa melakukan sesuatu hal yang baik. Karena konteks, situasi, dan kondisi pada saat itu adalah ketika mereka berani mengatakan Yesus itu sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Berarti mereka siap untuk menghadapi kematian di depan tentara Romawi yang pada saat itu mereka sangat membenci dan tidak menyukai orang-orang Kristen. Dan ketika Rasul Paulus mengatakan hal yang demikian, artinya bahwa mereka siap mati untuk Kristus Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka. Nah, lalu bagaimana? Apakah orang Kristen tidak perlu melakukan perbuatan yang baik? Perlu. Perbuatan baik itu dilakukan bukan untuk mengupayakan atau memperoleh keselamatan sehingga masuk surga. Keselamatan diberikan oleh Allah kepada manusia itu di dalam Yesus Kristus melalui pengorbanannya, baik kematian dan juga kebangkitan Yesus Kristus. Dan itu bukan hasil usaha manusia, bukan hasil pekerjaan manusia, dan bukan juga hasil daripada kesalehan hidup manusia. Kalaupun manusia itu hidup saleh, hidup kudus, melakukan perbuatan-perbuatan baik, itu sebagai ucapan syukur, rasa terima kasih oleh karena keselamatan yang Allah kerjakan di dalam Yesus Kristus. Makanya Yakobus mengatakan bahwa iman tanpa perbuatan pada hakikatnya adalah mati. Nah, karena iman di sini juga melibatkan beberapa hal penting, yaitu pengetahuan, pengakuan, dan juga kebergantungan hidup. Ya, percaya kepada Tuhan Yesus Kristus tidak berarti itu hanya percaya hanya sekedar di mulut, tetapi juga ada pengakuan diri dan juga kebergantungan hidup kepada Yesus Kristus. Nah, dengan kata lain, bahwa orang Kristen itu mengalami keselamatan yang telah dikerjakan oleh Yesus Kristus. Bukan berarti bahwa orang Kristen itu harus hidup santai-santai karena sudah diselamatkan dan tidak perlu melakukan perbuatan baik. Tidak demikian. Perbuatan baik tetap harus dilakukan karena itu sebagai wujud rasa terima kasih kita kepada Tuhan Yesus Kristus yang sudah menyelamatkan kita. Makanya Rasul Paulus mengatakan, tetaplah kerjakan keselamatanmu. Rasul Paulus tidak menghimbau orang-orang percaya untuk mengerjakan keselamatan supaya memperoleh surga, supaya memperoleh kehidupan kekal. Tetapi Rasul Paulus menunjukkan bahwa kamu telah diselamatkan, maka hidupilah keselamatan yang diberikan Allah kepadamu itu dengan perbuatan-perbuatan yang baik. Artinya ketika orang merasa diri atau bahkan sudah sadar dirinya diselamatkan oleh Tuhan Yesus Kristus, orang itu
sudah seharusnya menunjukkan sikap atau perbuatan yang baik di dalam diri orang itu. Karena jika tidak demikian berarti orang itu belum benar-benar diselamatkan. Itu sebabnya saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bahwa di dalam Yesus Kristus itu ada keselamatan yang pasti, bukan nonsen. Karena kehadiran Yesus Kristus dan apa yang telah dilakukannya, bahkan juga apa yang telah terjadi melalui kematian dan kebangkitan Yesus Kristus, itu telah dinubuatkan sejak dalam perjanjian lama. Bahkan sejak Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, Allah telah menjanjikan bahwa akan ada keturunan perempuan yang akan meremukkan kepala ular atau mematahkan kuasa maut, kuasa dosa yang sudah masuk di dalam kehidupan manusia, dan itu sudah dilakukan Tuhan Yesus Kristus dengan mengatakan sudah selesai. Artinya bahwa sebagai orang percaya kita hanya perlu bersandar dan memuliakan Tuhan Yesus Kristus, mendengarkan firman-Nya dan melakukan apa yang telah dikatakan oleh Yesus Kristus dan apa yang sudah diteladankan Yesus Kristus kepada kita semua. Oleh sebab itu, janganlah kita khawatir ketika ada banyak orang-orang yang mengatakan demikian, karena keselamatan kita tidaklah ditentukan oleh perkataan orang dan juga tidak ditentukan oleh pandangan orang lain kepada kita, baik buruknya. Dan juga juru selamat kita tidaklah ditentukan oleh perkataan orang, tetapi juru selamat kita itu telah dinyatakan oleh Allah sendiri melalui firman-Nya yang hidup dan juga firman-Nya yang sudah tertulis di dalam Alkitab yang kita yakini saat ini. Kiranya firman Tuhan ini, apa yang saya sampaikan, dapat memberkati kita dan menolong kita untuk hidup dalam kekudusan. Tuhan Yesus memberkati.